Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri dalam radian. Nah, persamaan trigonometri dalam radian ini sama seperti dalam derajat. Hanya saja dalam rumusnya kita menggunakan pi atau yang menandakan radian. Sebelumnya kalian sudah mencatat rumusnya bahwa persamaan trigonometri itu ada dalam derajat dan dalam radian. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah penyelesaian persamaan trigonometri dalam radian. Itu menggunakan rumus ini. Bedanya cuman ketika di derajat dia pakai derajat yaitu 360 derajat. Kalau dalam radian dia menggunakan pi, di mana pi ini merupakan nilainya 180 derajat. Makanya di sini dia ditulis 2 dikali pi karena 2 dikali pi-nya 180 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi sama aja. Oke, jadi pertama kita akan masuk ke dalam contoh soal yang sudah kalian catat. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan HP dari cos 2x min pi per 3 sama dengan min setengah dengan syarat 0 derajat kurang dari sama dengan x, x kurang dari sama dengan 2pi. Pertama, kita akan menulis rumusnya terlebih dahulu, di mana rumus untuk persamaan trigonometri cos itu adalah cos x sama dengan cos alfa, x sama dengan alfa ditambah k dikali 2pi, dan kemungkinan kedua min alfa ditambah k dikali 2pi. Kita akan coba mengerjakan. Cos 2x min pi per 3 sama dengan min setengah dengan syarat 0 kurang dari sama dengan x, x kurang dari sama dengan 2pi. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus cari nilai min setengah ini dulu. Jadi min setengah ini ada di pi keberapa dalam sudut istimewa. Sebelumnya kalian harus ingat bahwa kalian harus hafal sudut istimewa. Ya, sudut istimewa sin kostan. Ya, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini dalam derajat. Nah, ada juga yang dalam radian. Nah, ini yang dalam radian. Jadi ada bentar. Nah, ada sudut sin alfa, cos alfa, tan alfa dalam radian. Dimana kalau misalnya di dalam derajat di sini 30, 45, 60, dan 90. Nah, kalau dalam radian dia pi per 6, pi per 4, pi per 3, dan pi per 2. Nah, soal tadi adalah cos 2x min pi per 3 sama dengan min setengah. Nah, min setengah ini ada di kuadran berapa pada dalam cos? Min setengah itu ada di kuadran 3. Ini sin di cos ini ya. Ini cos ada di kuadran 2, yaitu pada 2 per 3pi, dan satu lagi ada di kuadran 3 yaitu pada 4 per 3pi. Nah, kalau misalnya ada dua kayak gini, ada dua kuadran, yang kita gunakan adalah yang paling dekat, yang paling kecil, yaitu berarti yang 2 per 3pi. Berarti alfanya itu alfanya 2 per 3pi. Jadi di sini kita tulis deh cos 2x min pi per 3 sama dengan 2 per 3pi. Oke. Baru deh kita masukin ke dalam rumusnya. Rumusnya tadi adalah x alfa sama min alfa plus 2 dikali plus k dikali 2pi plus k dikali 2pi. Nah, karena di sini dia soalnya seperti ini, maka yang dimasukin yang ini soalnya. Tetap kita tulis lengkap, yaitu 2x min pi per 3 sama dengan alfanya berapa? 2 per 3pi. 2 per 3pi plus k dikali 2pi. Ini min alfa, berarti 2 per 3 nya kita kasih min 2 per 3pi plus k dikali 2pi. Sekarang lihat, kita akan merubah sisi sebelah kiri ini menjadi x saja sesuai dengan rumusnya. Berarti kita harus menghilangkan min pi per 3 dan 2. Nah, yang pertama kita hilangkan adalah si min pi per 3. Caranya adalah kedua ruas
ditambah pi per 3. Jadi sebelah kiri kita tambah pi per 3, sebelah kanan juga kita tambah pi per 3. 2x min pi per 3 ditambah pi per 3 jadinya 2x. Habis ya yang ini. Sama dengan 2 per 3 pi ditambah pi per 3. Itu sama aja kayak zaman kalian SD dulu, tinggal ditambahin seperti biasa. Kalau misalnya lupa kita coba. 2 per 3 pi ditambah pi per 3 sama dengan, udah sama ya penyebutnya, berarti 3 per 3 pi sama dengan pi saja ya. 3 bagi 3 1 ya. Satu lagi, min 2 per 3 pi ditambah pi per 3 sama dengan min 2 pi ditambah pi, berarti min pi per 3. Sekarang tinggal ditulis di sini pi per pi saja nih, pi plus k dikali 2 pi sama min pi per 3 plus k dikali 2 pi. Nah sekarang lihat, ini masih ada 2, berarti kita harus menghilangkan 2 ini. Caranya adalah dengan kedua ruas dibagi 2. 2x dibagi 2, x. Pi dibagi 2, pi per 2 ditambah k dikali 2 pi dibagi 2. 2 pi bagi 2 1 ya, berarti k dikali pi min pi per 3 dibagi 2. Kalau kalian lupa, kita hitung. Min pi per 3 dibagi 2 sama dengan min pi per 3 dikali 1 per 2 sama dengan min pi per 6. Berarti di sini min pi per 6 ditambah k dikali pi. Oke, jadi kita udah sampai di tahap terakhir, yaitu hasilnya x ini memberikan 2 kemungkinan, yaitu pi per 2 ditambah k dikali pi sama min pi per 6 ditambah k dikali pi. Tinggal kita cari HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, mencari HP-nya itu menggunakan ini dan memperhatikan syaratnya. Yang pertama, K ini kan menunjukkan perputaran, berapa kali dia berputar, karena kita nggak tahu dia muter berapa kali. Jadi kita anggap dia tidak berputar. Pertama kita ambil dari K itu 0 atau dia tidak berputar. Nah, ketika K-nya 0, maka 0 dikali pi, 0 ditambah pi per 2. Berarti berapa? 0 pi per 2, berarti tinggal pi per 2. Pi per 2 itu berapa? Syaratnya ini ya, 0 kurang dari sama dengan x, x kurang dari sama dengan 2. Atau kalau dalam derajat jadinya 0 derajat 360 derajat. Ini syaratnya. Pi per 2. Pi per 2 itu sama dengan 180 per 2. Biar mudah, pi-nya kita ganti jadi 180 untuk melihat ke dalam syaratnya. 180 bagi 2, 90 derajat. Masuk ya? 90 derajat ada di antara 0 dan 360. Berarti pi per 2 termasuk. Kalau K-nya 0. Sekarang ini kalau K-nya 0. K-nya 0 dikali pi berarti 0, sisa min pi per 6. Coba, min pi per 6 sama dengan min 180 derajat per 2 sama dengan min 90 derajat. Min 90 derajat nggak masuk ya, karena dia paling kecil minimal 0 derajat, sedangkan min 90 derajat di sini. Berarti ini tidak termasuk. Oke. Berarti 1 yang termasuk. Sekarang kita analogikan, dia muter 1 kali, K-nya 1, berarti K dikali pi. K dikali pi, K-nya 1, berarti 1 dikali pi. Pi ditambah pi per 2. Pi ditambah pi per 2. Nah, tinggal tambahin aja. Jadi 2 pi plus pi per 2 sama dengan 3 pi per 2. Kita ganti pi-nya 180.
Ini udah bisa ya kita coret 90. 270 derajat. 270 derajat masuk ya dalam syarat ini. Dia ada di antara 0 sampai 360. Berarti 3pi per 2 itu termasuk. Lanjut. Kalau K-nya 1. 1 dikali pi ditambah min pi per 6. Pi ditambah min pi per 6. Berarti penyebutnya 6. 6 dikali pi 6pi plus kali min pi sama dengan 5pi per 6 sama dengan 5 dikali 180 derajat per 6. Ini bisa dicoret 30. 5 kali 3 15, 150 derajat. 150 derajat termasuk ya ke dalam syarat ini. Berarti 5pi per 6 termasuk. Lanjut, kalau dia muter 2 kali, K-nya 2, kita coba. Kalau K-nya 2 berarti 2 dikali pi 2pi ditambah pi per 2. 2pi ditambah pi per 2 sama dengan per 2, jadi 4pi ditambah pi sama dengan 5pi per 6. 5pi per 2. 5pi per 2 sama dengan 5 dikali 180 derajat per 2. Ini bisa dicoret jadi 9, 90. 5 kali 9 45, 450. 450 derajat tidak termasuk ke dalam syarat ya, karena batas maksimumnya 360. Berarti 450 ini sudah terlalu besar, jadi ini tidak termasuk. Lanjut, yang bawahnya, kalau yang atas tidak termasuk, belum tentu yang bawah tidak termasuk. Karena apa? Karena di sini minus. Berarti kita coba. Kalau dia muter 2 kali, 2 dikali pi 2pi ditambah min pi per 6. 2pi ditambah min pi per 6. Berarti berarti per 6 12 pi plus kali min ya, min pi sama dengan, jadi 11 pi per 6 sama dengan 11 dikali 180 derajat per 6. Ini bisa dicoret 6 kali 3 30, 330 derajat. 330 derajat termasuk ke dalam syarat karena batas maksimumnya 360. Berarti dia masih termasuk ya. Nah, ini dia muter 2 kali. Karena yang nomor 1 ini tidak termasuk dalam perputaran 2 kali, berarti apalagi 3 kali. Kalau 2 kali aja nggak masuk, berarti 3 kali sudah otomatis tidak masuk. Nah, yang perputaran kedua ini dia udah sampai 330, berarti kalau muter 3 kali dia akan lebih besar dari 330 dan melewati 360. Jadi pencarian himpunan penyelesaian cukup di 2 kali putaran. Berarti HP-nya itu ada pi per 2, kemudian 3pi per 2, kemudian 5pi per 6, dan 11pi per 6. Kita tulis di sini HP-nya pi per 2, 3pi per 2, 5pi per 6, dan 11pi per 6. Oke, jadi inilah cara menyelesaikan soal persamaan trigonometri dalam radian. Jadi untuk memudahkan kalian menentukan himpunan penyelesaiannya, itu lebih baik sudutnya kalian rubah dulu, pi-nya kalian rubah dulu ke dalam bentuk sudut, yaitu 180 derajat. Tonton video ini berulang kali agar kalian lebih paham, dan jangan sampai tidak menonton karena kalian tidak akan paham kalau tidak menonton penjelasannya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.